Pak, bebas. Tangan. Bos.
Pak, ini macam mana Pak tentang pembahasan kita Pak ini tentang agenda tahun depan ini Pak? Ya, jadi kami saat ini terus melakukan koordinasi dan juga rapat internal pengurus KONI sebagai langkah antisipasi dengan beberapa agenda yang harus tertunda seperti PON ke 20 ya, di Papua yang harusnya nih pada tahun 2020 ternyata ditunda menjadi tahun 2021. Ini berpengaruh terhadap persiapan-persiapan kita, baik itu secara administrasi maupun secara teknis, terutama persiapan atlet-atlet kita agar pada event nanti ini mereka dalam keadaan kondisi yang prima. Jadi kita melakukan reschedule. Hari ini kita membahas tentang skema anggaran, ya, skema anggaran KONI untuk 2021. Tentu kita juga telah memperhitungkan bahwa ada penambahan-penambahan biaya yang tadinya ini harusnya ya anggaran ini bisa direalisasikan di tahun 2020 seperti PON dan Plada, terpaksa harus kita robah, kita masukkan di anggaran 2021. Ini beberapa pembahasan yang secara intens kita lakukan rapat internal KONI Sumatera Selatan. Ini anggarannya membengkak jadi 103 miliar Pak untuk tahun depan Pak ya? Ya, karena ada dua event penting, Ya. ya PON dan juga Porprov, sama-sama di tahun 2021. Jadi kita mengenai anggaran itu terpaksa atau bagaimana Pak? Ya, ini sedang kita kaji. Kita coba lebih melakukan rasionalisasi dari anggaran ini, mana yang prioritas dan mana yang mungkin masih bisa kita geser atau kita hapuskan untuk di anggaran 2021. Tentu kita sudah juga mempertimbangkan bahwa anggaran kita ini kan harus bisa diperkuat dengan argumentasi dan juga data-data yang otentik tentang kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita selesaikan. Ini biaya PON ini yang paling besar Pak ya? Itu gimana Pak? Nanti Pak ada pemotong-pemotongan itu Pak, gitu Pak di PON ini Pak? Karena jauh kan di Papua itu Pak. Ya. Ini tadi sudah kita bahas. Kita akan melihat nanti bagaimana skema anggaran kita. Kemudian dari proposal kita kepada pemerintah provinsi, apakah ini bisa dipenuhi seluruhnya, atau juga akan ada kebijakan untuk pemangkasan dari beberapa mata pasar. Nah, kalau memang ada pemangkasan, tentu kita akan sesuaikan. Misal kita akan mengurangi jumlah yang akan berangkat. Untuk atlet kemungkinan ya kita akan memperhitungkan terlebih dahulu, prioritaskan dulu untuk yang punya medali, yang berpeluang untuk meraih medali. Kemudian yang tidak berpeluang meraih medali, kita pertimbangkan lagi. Kalau memang punya prospek mereka ini di PON 2024 akan bisa berprestasi, ini juga kita upayakan tetap akan diberangkatkan. Tapi ini kembali kuncinya adalah berapa besar anggaran yang kita dapatkan nanti dari APBD 2021. Itu Ini saja kuncinya. katanya venue-nya jauh-jauh itu Pak ya? Tersebar itu di provinsi Papua ini Pak. Ya, jadi ada beberapa kabupaten yang jaraknya juga cukup jauh dan juga untuk fasilitas untuk transportasinya ini sangat terbatas. Ada yang harus pakai pesawat dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi ini juga menjadi perhitungan kita, ya, kalkulasi kita yang menyangkut masalah berapa besar biaya yang kita butuhkan. Ini biaya akomodasi sama hotelnya ini gimana Pak ini Pak? Kalau kita belum tahu belum final ini apakah akomodasi itu ditanggung oleh panitia ataukah itu menjadi kewajiban dari peserta. Kalau pengalaman yang dulu kan itu semua ditanggung oleh peserta. Ini kira-kira berapa Pak ini biayanya Pak untuk PON sama Porprov ini Pak di beda ini Pak? Estimasinya Estimasi kalau acuannya kemarin di 2020 kan itu 20 miliar. Tapi dengan persiapan yang lebih panjang ini mungkin bisa membengkak bisa sampai 30 sampai 40 miliar ya Untuk PON Pak ya? untuk PON. Kalau Porprov Pak? Itu karena itu juga belum kita hitung bonus untuk atlet meraih medali. Kalau Porprov Pak? Porprov ini masih kita susun.
karena ini ada sharing anggaran antara KONI provinsi dengan KONI kabupaten yang menjadi tuan rumah nantinya. Makanya besok tanggal 5 kita ada 3 tim berangkat ke Oku Raya, ada yang ke Oku Timur, ada yang ke Oku Indo, ada yang ke Oku Selatan untuk membahas, mendiskusikan ini dengan kawan-kawan KONI kabupaten. Ini masih mau dipaparkan lagi ke Dispora sama DPRD, Pak? Pasti. Ya, karena ini kan baru merupakan rancangan ya, belum ada yang ketok palu ya, baru akan diajukan. Kalau targetnya Pak, kok Sumsel Pak di PON ini Pak apa? Kita target realistis lah, meningkatkan kalau bisa meningkatkan ranking Di atas 21 ya? Iya, yang kemarin ini paling tidak kita bisa lebih meningkat. Karena apa? Kesulitan kita, kuota kita memang sudah ditentukan, sudah dikunci ya. Hanya beberapa cabur yang lolos dan atlet-atletnya juga sudah bisa dipastikan hanya 114 atlet atau 115 atlet yang lolos. Nah, dari 115 inilah kita coba menggali, kita coba mengkaji, menganalisa mana atlet yang punya peluang untuk dapat medali. Targetnya medali emas. Berapa medali emas Pak ini Pak? Saya secara persis ini ini kan bidang Binpres yang sudah melakukan perhitungan di atas kertas. Pastinya saya belum dapat konfirmasi, tapi ya secara umum target kita adalah meningkatkan posisi kita dari tahun lalu Pak ya? dari PON di Jawa Jawa Barat Barat. ya.